Karena dengan pahala yang cukup tidak juga menggiurkan kan? Kuncinya atau keywordnya Apa itu, yaitu basmalah. Kita ingin berbagi ini tidak hanya sekedar untuk kita ingin pahala. Jangan sampai gitu ya pemberian kita malah menyengsarakan. Boro-boro berbagi gitu ya. Kita itu bagian kan. Meregehese cap jahe. Apa? Ibadah yang dianggap ringan tapi kemudian berpahala besar. Ukurlah kesuksesan itu dengan perbandingan syukur pada hari ini. Ketika saya memperhatikan orang lain, maka Allah akan memperhatikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Hidayati Absari di Sarmada Sajian Ringan Hikmah Ramadan. Pada episode kali ini nih, saya punya salah satu narasumber yang memang kompetensinya di bidang mengabdi kepada masyarakat gitu ya. Bapak ini ada Pak Aep Kusnawan. Assalamualaikum Pak Aep. Waalaikumsalam Teh Novi. Pak Aep, gimana kabarnya Pak Aep? Alhamdulillah baik. Kayak di suasana puasa gini kan Pak. Kalau suasana puasa gini suka ibadahnya itu meningkat. Benar gak Pak? Suka meningkat, segala-galanya meningkat. Ibadah tahajud biasanya Tara jadi suka duha gak kelewatan gitu dan sebagainya. Sunah-sunah benar-benar meningkat kan itu. Sebenarnya itu bagaimana Pak? Peningkatan itu apakah wajar atau gimana? Jadi kalau ada peningkatan itu bagus, karena memang ini adalah momen untuk peningkatan itu sendiri. Pertama dari aspek reward, memang ini merupakan bulan atau waktunya reward itu dibuka secara luas dan ditingkatkan secara luar biasa gitu ya. Sampai yang katanya misalkan kalau satu kali aja itu pahalanya sampai berkali-kali lipat kalau di Ramadan. Betul. Makanya mungkin ke sana ya Pak kalau di antaranya begitu. Tapi ada juga yang lain. Jadi kalau misalnya seseorang meningkat ketika anggap saja yang Ramadan ini adalah 1 bulan di antara 11 bulan. Nah, yang 1 bulan ini dipandang sebagai ajang pelatihan. Latihan. Untuk apa? Untuk 11 bulan yang akan datang. Kalau ketika training ini meningkat atau sebaliknya gitu ya, nanti akan tercermin di 11 bulan yang berikutnya. Oh, berarti ada istilah gini, kalau misalkan hari ini sukanya rebahan, kalau anak muda sekarang rebahan aja dan sebagainya, akan tercermin 11 bulan mendatang mungkin bisa saja jadi begitu. Seperti itu. Karena dengan pahala yang cukup tidak juga menggiurkan kan. Tapi ibadah yang meningkat tersebut, apakah sebenarnya di Ramadan itu ya ibadahnya aja lah, tok-tokan, yang lainnya mah ya udahlah urusan duniawi dan urusan dengan manusia lain mah udah kesampingkan dulu. Ini mah sekarang dengan Gusti Allah dulu. Apakah gitu, Pak? Ya, ibadah itu kan luas ya. Ya. Dimaknakan. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah guer mahdoh kan. Apa itu? Ibadah mahdoh itu memang ibadah yang tadi, yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak sholat, kemudian puasa gitu kan, yang seperti itu. Nah, yang guer mahdoh itu yang hubungan sosial, hubungan sama manusia, atau sama mungkin makhluk lain. Iya, tapi bukan jin ya, makhluk lainnya. Bisa saja dengan jin juga, karena sama-sama makhluk. Mungkin dengan cara-cara tertentu. Jadi pemaknaan ibadah itu memang tergantung diantaranya apakah perbuatan itu baik menurut syara atau menurut ketentuan Allah. Yang kedua ada kuncinya atau keywordnya, apa itu, yaitu basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya kita ingin dianggap bahwa suatu perbuatan keduniaan menjadi tiket keibadahan, maka mulailah dengan basmalah. Oh, makanya kalau misalkan mau makan, bismillah. Betul. Mau berkunjung ke teman, bismillah dulu. Bismillah. Belajar, mau belajar, kuliah, bismillah dulu. Bismillah. Oh, itu. Ya. Itu sebagai kuncinya. Kunci awal. Kegiatan dunia, tapi sifatnya nanti juga untuk ukhrawinya atau kegiatan betul, akhirat. Teknologi. Begitu. Wow, luar biasa. Selain itu, Pak, selain tadi mengucapkan dengan basmalah, hubungan kita di Ramadan yang sebaiknya juga meningkat selain ibadah tadi ya. Itu apa, Pak? Dan yang kedua itu kita meluruskan niat. Gitu ya. Niat. Dengan basmalah itu memang itu simbol juga ya, simbol pemaknaan bahwa kita akan melakukan hal yang baik. Nggak mungkin ya kalau mau jahat kita bismillah dulu. Boro-boro ingat bismillah kan gitu. Iya betul. Jadi yang itu tercermin dengan apa yang ada di dalam kandungan hati kita, di mana perbuatan yang seolah-olah keduniaan, tapi dengan niat bahwa ini adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah misalnya dan menjauhi larangannya, itu juga merupakan pemaknaan untuk kemudian jadi ibadah. Benar. Luruskan niat. Ada lagi Pak selain udah luruskan niat nih, udah bismillah tadi udah luruskan niat, ada lagi gak? Yang ketiga itu tentu saja dengan tata caranya. Diupayakan untuk senantiasa ada di dalam koridornya gitu ya. Sesuai dengan syariatnya. Ya, betul. Jadi ada planningnya kalau dalam manajemen, ada organizingnya ya. Ada juga manajemennya keluar nih. Ada activity-nya, ada pelaksanaannya. Pelaksanaannya itu disesuaikan dengan tata aturan koridor yang memang sudah ditetapkan. Kalaupun misalnya ada yang dilarang, ada yang diharuskan, itu kita sesuaikan dengan jalur itu. Itu menjadi makna selanjutnya dari makna ibadah tadi. Terkait dengan misalkan ibadah sosial, banyak sekali hari ini tuh ibadah sosial itu berupa yang namanya berbagi, Pak. Kayak berbagi ke orang kan, mau yang berbagi ke kaya ataupun yang memang membutuhkan, dan semua intinya kata berbagi. Nah, tapi berbagi ini pun hari ini mungkin teman-teman juga sudah tahu lah bagaimana si hikmahnya daripada sedekah dan sebagainya, sudah banyak tahu. Di platform digital juga banyak tema-tema tentang itu. Tapi hari ini gini, ketika zaman kekinian, zaman era digital kan ya sekarang 4.0 gitu. Banyak menggunakan platform-platform digital. Kayak kita di marketplace belanja aja sudah ada infaknya, ada sedekahnya, ada apanya, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, sebenarnya kalau berbagi di platform digital itu gimana Pak secara sosialnya? Pertama dari aspek yang tadi 3 itu ya. Pertama mungkin bismillah, yang kedua bahkan sebelum bismillah mungkin niat dulu ya. Niat ada dalam hati, kemudian bismillah. Kemudian disesuaikan manajerial tata aturannya. Gitu ya, pelaksanaannya. Maka medianya atau salurannya atau bentuknya apakah mau langsung atau bermedia itu urusan teknis gitu ya. Sehingga yang mungkin kita bisa perdalam dalam hal ini mungkin dalam aspek teknis itu. Pertama, saya melihat bahwa kita ingin berbagi ini tidak hanya sekedar untuk kita ingin pahala, tapi bagaimana juga kita ingin agar apa yang kita berikan bermakna. Baik bagi yang diberi maupun bagi yang memberi. Jadi nggak hanya selesai di pahala aja gitu. Betul. Dapat pahala pasti. Tapi ada nggak dampak lainnya kan gitu. Nah, betul. Jadi ketika tadi misalnya ada pilihan nih platform digital atau sebenarnya mendingan langsung aja ke orangnya gitu yang membutuhkan. Kalau misalnya langsung itu kan ada aspek keutamaannya. Di mana keutamaannya kita menyaksikan langsung bahwa pemberi ini
yakin bahwa yang diberi itu kena gitu ya. Sementara kalau misalnya dengan platform gitu, kita masih bertanya-tanya. Nanti bener tuh. Nah, jadi persoalannya mungkin bukan pada langsung dan tidak langsung, tapi bagaimana satu pemberian itu memang sampai kepada yang berhak, gitu. Tapi sampai saja memang tidak cukup ya menurut hemat saya. Sampai penting. Dan ketika misalnya orang malah memilih ingin langsung, itu karena mungkin ada was-was kan. Nah, untuk menjaga was-was itu dari yang memberi, maka dalam hemat saya, pihak mediator, misalnya para pengelola lembaga sodako, itu bagusnya memang membangun kepercayaan kepada yang memberi, sehingga nanti ada. Berarti gini Pak, ketika kita memilih satu platform, apa yang sebenarnya harus kita ketahui dulu nih, ketika sebelum kalau kita ke platformnya menyumbangkan sesuatu atau mensedekahkan sesuatu atau berbagi sesuatu lah, apa sebenarnya syarat utamanya nih di dalam satu platform ataupun yang langsung juga gitu, lembaga yang langsung menangani si sedekah atau infak atau zakat tersebut. Kalau itu ada beberapa tingkatan menurut saya ya, bahwa yang tidak kalah pentingnya, yang mendasar mungkin adalah ketersampaian atau amanahnya. Sehingga amanah itulah yang kemudian membangun kepercayaan. Kalau di aplikasi biasanya ada review-review, perhatikan reviewnya. Betul. Ya, reviewnya kalau reviewnya, wah ini nggak amanah dan sebagainya, lebih baik jangan. Pilih yang lain. Masih banyak. Ya, betul. Daripada kita niat, memang itu tidak mengganggu niat kita sepertinya, karena urusan kita sudah sampai kepada pemberian. Tetapi ketika kita ingin menolong juga, jangan sampai gitu ya pemberian kita malah menyengsarakan pihak yang jadi mediator itu untuk bermaksiat, dalam arti culas. Oke, jadi kita malah jadi peluang lah ya. Jadi peluang untuk teman-teman yang di platform untuk tidak amanah. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu maka di sini ada di bulan Ramadan ini ya. Bagi yang berpuasa berlomba-lomba untuk berbagi, kemudian bagi yang memang memiliki aktivitas untuk menjadi mediator, itu juga berlomba-lomba untuk menjaga amanah gitu. Satu itu, yang kedua juga berlomba-lomba untuk bisa memilih secara baik. Karena kita juga berurusan dengan bagaimana agar apa yang disampaikan itu paling tidak menjawab kepada problematika atau kebutuhan yang akan diberi. Syukur kalau misalnya semakin hari itu lembaga-lembaga yang tadi itu mampu untuk membangun skala prioritas. Juga sudah ada petanya. Betul. Ini harus kemana, jangan sampai tidak sesuai dengan sasarannya, tidak tepat sasaran kan kayak gitu lagi. Betul. Nah, kembali lagi gini Pak, ketika kita mau berbagi ke siapapun, kadang-kadang kita berpikirnya kan kita belum jadi siapa-siapa, baru-baru berbagi gitu ya. Kita itu bagian kan, kita yang harusnya dibagi gitu ya. Kita belum bisa berbagi. Nah sebenarnya untuk berbagi itu gimana tuh Pak, kalau yang posisinya yang ya pas-pasan gitu, bahkan bukan pas-pasan, minus gitu, anak kos misalnya, anak kos atau ya lagi banyak sekali kepentingan yang lain, sebenarnya sedekahnya itu harus gimana tuh? Oke, jadi kita tidak terlalu mengawang-awang juga, kita juga perlu rasional dan juga perlu realistis. Artinya kita tidak boleh dalam kondisi apapun terlalu ngepel meregehese cap jahe. Apa Pak? Pelit. Oke. Gitu. Tapi tidak juga kita terlalu begini atau terlalu terbuka sehingga kita tidak peduli diri kita juga. Jangan sampai kalau istilahnya besar pasak daripada tiang. Betul.
Jadi yang bagus itu menurut hemat saya itu tetap logika kita dipakai atau pikiran kita dipakai untuk ada sekian persentase yang memang disisihkan dari kepemilikan kita. Urusan besar kecil itu relatif gitu. Kita misalnya punya uang 100.000, maka kita akan bagikan misalnya 5.000, wajar kan? Gitu ya. Nanti sisanya itu untuk keperluan-keperluan yang lain. Gitu. Ada nggak Pak sebenarnya misalkan ketika hikmah daripada kita berbagi, banyak berbagi gitu, ada satu cerita misalkan yang bisa diambil gitu. Ketika kita banyak berbagi, anak-anak juga kalau kita berbagi ya habis dong buat kita. Tapi juga ada satu sisi lain, kita akan terlipat gandakan. Itu kan jelas dalam firman Allah juga ada kan itu. Akan dilipat gandakan. Nah, ada nggak sebenarnya cerita yang kita berbagi berapapun itu, tapi benar-benar punya hikmahnya ke dalam diri dan orang lain gitu? Kebetulan saya pernah menulis dengan salah seorang teman. Oh iya, sebentar, satu informasi lagi Pak. Ayub ini adalah penulis. Penulis yang banyak banget bukunya. Tidak juga. Jadi ada merendah. Ada sebuah tulisan yang ketika itu saya diajak oleh almarhum ya, penulisnya siapa? Haji Arul bukan? Arul, ya betul. Dia mengajak untuk menulis ibadah ringan dengan pahala apa gitu. Saya ingat si buku itu. Dan salah satu di antaranya adalah pokoknya covernya warna biru ya. kuning kebiruan gitu. Ya, yang itu. Saya ingat ininya penerbitnya Elekopetindo ya. Oh iya. Nah, di sana itu kita membahas ada ibadah yang dianggap ringan tapi kemudian berpahala besar, kemudian juga berdampak hikmah yang besar. Salah satu di antaranya adalah sedekah ini. Karena secara teologis kan ada ayat Al-Qur'an yang juga mensitir bahwa jika kita memberi maka kita akan mendapatkan 10 dan 10 ini kemudian dikali lipatkan lagi menjadi 100, akhirnya jadi 700. Dan itu memang pernah juga saya baca di dalam sebuah buku, pentingnya kita untuk mensinergikan antara upaya kesuksesan dengan kemuliaan. Isinya itu diantaranya bahwa untuk menjadi mulia itu tidak harus sukses dulu. Karena kalau misalnya sukses dulu, kapan? Jangan-jangan kita tidak nyampe kepada suksesnya. Keburu dipanggil. Kemana kita? Boleh jadi dipanggil kembali. Oleh karena itu, ukurlah kesuksesan itu dengan perbandingan syukur pada hari ini. Jadi kita mendapatkan apa hari ini, itulah kesuksesan kita hari ini. Yang kemudian nanti kita sisihkan untuk berbagi. Dan berbagi itu akan menuai kepada kemuliaan. Jadi kemuliaan itu biasanya muncul dari karena kita peduli. Gitu. Kalau misalnya terus-terusan aja memikirkan diri sendiri, tidak memberi kesempatan kepada orang lain, boleh jadi kita akan sukses. Tapi minus kemuliaan. Karena orang lain akan memandang diri kita hanya fokus individual. Ada istilah, sebenarnya kekayaan kita itu adalah apa yang kita beri. Apa yang kita beri itu itu yang kita berikan, itulah kekayaan kita sesungguhnya. Kalau yang nggak diberikan, itulah masih titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa Novi. Dadak pintur kalau Ramadan Pak. Ternyata tadi mungkin tercerahkan. Jadi berlatih untuk cerah otaknya. Memang begitu. Jadi itu ada nggak cerita khusus Pak nih, cerita orang gitu ya, benar-benar yang nyata gitu di kehidupan tentang berbagi ini, ternyata ya luar biasa gitu hikmahnya. Ada nggak Pak? Iya.
saya tidak sebutkan namanya ya. Ya, sebut saja Mawar gitu, oke. Atau sebut saja si A. Akhi. Jadi dia itu orangnya memang memiliki tipikal ya. Apa namanya? Apa istilahnya? Jadi tidak merumitkan hidup gitu ya. Jadi walaupun tidak drama ya Pak, hidupnya tuh tidak drama kan, rumit drama. Tidak. Gitu. Jadi caranya dia itu yaitu ketika pun dia misalnya sedang misalnya hari ini saya harus mengumpulkan sekian karena ada hutang yang harus dibayar dengan tenggat waktu misalnya seminggu lagi. Okay. Bagi yang mungkin tidak stabil emosinya itu luar biasa. Tapi dia biasa-biasa saja. Lempeng dengan senyuman, dengan dengan ringan gitu ya. Walaupun tahu bahwa seminggu lagi misalnya deadline gitu. Kemudian ketika ada yang ada yang butuh bantuan dia kasih juga gitu ya. Kemudian juga ketika ada keperluan mendesak dia juga kasih. Bukan berarti dia tidak memperhatikan, tapi ada aspek kecerdasan yang lain dia punya. Apa itu Pak? Yaitu percaya bahwa suatu saat ketika saya memperhatikan orang lain, maka Allah akan memperhatikannya. Gitu. Dan pada waktu tertentu itulah kemudian akhirnya ada sisi-sisi yang menurut hemat saya gitu ya, ketika orang lain diberi walaupun mungkin tidak seberapa, ada doa yang tersampaikan untuk dia. Ya biasanya kan kalau misalnya, aduh atur nuhun mugia sing ini dan sebagainya kan banyak doanya. Ada yang diucapkan, ada yang tidak kan. Benar-benar. Ada yang mungkin pada saat itu, ada yang mungkin juga diucapkan tengah malam, gitu. Dan kita kan nggak tahu ya doa mana yang sebenarnya diijabah. Sebanyak-banyaknya doa kan gitu. Iya. Itu pasti adalah satu yang nyangkut benar-benar dikabul sama Gusti Allah. Iya. Dan endingnya ternyata hutang yang seminggu itu akhirnya dia bisa lunasi. Dari yang tidak terduga gitu. Ada juga yang beri kepada dia untuk kemudian dia kasihkan. Jadi ini juga menggambarkan tadi ya, kalau kita pun tidak punya, tapi bisa tetap bersedekah dengan semampunya kita, itu juga akan memberi peluang juga untuk kemudahan dalam hidup kita. Betul. Bisa jadi gini kan, rezeki mah kan urusan Gusti Allah kan, itu urusan Allah yang maha kaya dan sebagainya. Dialah yang menyelesaikannya kan gitu. Iya. Tapi tetap juga ada urusan-urusan yang sifatnya transendental, kalau dalam ini ya istilahnya yang seperti tadi itu urusan Allah gitu ya. Tapi ada juga urusan ikhtiari, yaitu ikhtiar kita dengan tetap mengadakan kalkulasi gitu ya. Kita tidak juga terlalu loss gitu ya, tidak juga terlalu menggenggam. Tadi ya tidak terlalu begini. Istilah dalam Sunda mah keken. Juga tidak terlalu serba semuanya sampai habis semuanya. Enggak juga begitu. Kayak ada yang perlu disampaikan Pak kepada pemirsa Ikhwan Mandala. Baik, para pemirsa sekalian, kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan ini berbagai kebaikan itu dilipat gandakan makna dan rewardnya. Dan ini juga kesempatan untuk kita berlatih untuk menjadi lebih baik di 11 bulan yang akan datang. Maka jika kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, antara lain kita juga tidak lupa bagaimana menolong sahabat-sahabat dan juga rekan-rekan kita untuk juga menjadi lebih berdaya. Dan dengan kepedulian kita di bulan ini, selain nanti efeknya akan menjadi lebih baik bagi kita di hari ini, di bulan ini, dan juga 11 bulan yang akan datang, maka kita juga berlatih, mudah-mudahan kita juga memberdayakan
dengan empati kita kepada orang lain itu menjadi saudara-saudara kita semakin maju dan semakin berdaya di kemudian hari. Akhir kata, Teh Nopi, saya ucapkan terima kasih. Nanti Pak, itu mah penutupnya saya. Oh iya. Ya, jadi intinya kita harus benar-benar untuk bersedekah, mulai bersedekah semampunya kita, juga jangan memaksakan, tapi mulai dari sekarang. Juga jangan juga menunggu nanti misalkan bulan Ramadan tahun depan, enggak juga. Mulailah ya sedekat mungkin waktunya gitu kan. Betul. Jadi jangan lupa untuk bersedekah, berbagi, bentuknya apapun nggak apa-apa kan Pak? Betul. Kayak bentuknya apapun, mau bersedekah, mau zakat, mau infak, mau wakaf, mau apapun jenisnya, intinya berbagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun misalnya ini sedikit lagi Teh, walaupun misalnya kita dalam kondisi tidak ada yang bisa diberikan dalam bentuk materi gitu ya, cerdaskanlah diri kita untuk bisa berbagi dengan non materi, misalnya dengan senyuman. Oke, senyuman. Bukankah yang namanya ada istilahnya senyuman adalah sedekah? Iya, gitu. Sedekah termudah adalah senyum. Oke. Ada juga sedekah yang paling mudah juga, kita berhusnuzon kepada orang lain gitu. Iya. Tetap ya tidak berprasangka buruk gitu. Iya. Ya, berprasangka baik kepada orang, tapi juga tetap waspada kalau ada kejahatan. Jangan sampai gitu. Itulah perbincangan saya dengan Pak Ayub Kusnaom. Hatur nuhun pisan Pak, yang sudah membuka kita, wawasan kita tentang yang namanya berbagi kepada manusia. Ramadan ini mudah-mudahan juga bisa obrolan tadi kita dipetik hikmahnya. Tetap aja, jadi teman-teman ada di sajian ringan hikmah Ramadan ini setiap harinya di setiap bulan Ramadan, itu adanya di YouTube channel Mandala TV. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.